Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG periode kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Wahyu Surandari, saya salah satu guru di SMA PGRI 109 Tangerang dan juga merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di LPTK Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 11 MIPA 1, yaitu dengan materi kelainan ataupun gangguan pada sistem reproduksi manusia. Kepada Bapak, Ibu, dosen, dan guru penguji ujian kinerja, mohon masukannya untuk kritik ataupun saran yang lebih membangun lagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat ya semuanya. Ya. Nah, terus sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita cek dulu ya keadaan kelas kalian, apakah sudah bersih atau belum. Oke, coba dicek dulu ya, apakah lokernya, lantainya semuanya sudah bersih? Oke, sudah bersih ya? Oke, sebentar saya tutup dulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu di pembelajaran biologi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ini menjadi bermanfaat. Yuk, ketua kelas Juanda. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaannya dan agamanya masing-masing. Membaca doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap kita belajar hari ini? Siap, harus siap ya. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita, saya mau ngecek kehadiran kalian dulu. Apakah ada yang tidak hadir untuk pembelajaran kita hari ini? Oke ya. Alfi Salsabila hadir. Angga Tunggara, Anita, Aryani, Arinda, Aulia, Chelsea, Desti, Diki Putra, Didan, Dustin, Fajar, Farah, Fitri, Hanif, Juanda, Romli. Romli kemana nih Romli? Juanda, Romli kemana? Izin, oke, berarti izin ya. Hari ini tidak bisa mengikuti KBM. Faris, oke. Nabila, Naila, Najib, Natasha, Naufal, Raka, Rifki, Rizkia, Salsa, Shakira, Sugesta. Sugesta? Kemana? Izin juga. Oke. Sultan Rapi, Tiara, Veronica,
Yahan, Yohana, Zahra. Oke, alhamdulillah yang hadir hari ini berarti dalam kondisi sehat walafiat, dan yang izin mungkin ada keperluan keluarga yang memang tidak bisa ditinggalkan. Alhamdulillah tidak ada yang sakit ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita di sini akan masuk ke pembelajaran di mana sistem reproduksi manusia. Minggu lalu kita sudah mempelajari sistem reproduksi manusia. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Apa sih? Ada? Yang berani? Oke, Fajar. Apa pembelajaran kita minggu lalu? Jadi minggu lalu kita itu belajar tentang organ-organ reproduksi wanita, dan pria. Kemudian kita juga mempelajari beberapa jenis penyakit kelainan pada sistem reproduksi manusia. Oke ya, jadi minggu lalu kita mempelajari di mana organ-organ dari reproduksi manusia ya. Ada yang laki-laki dengan ada yang perempuan. Ada lagi yang bisa memaparkan sedikit? Apa saja mungkin dari organ reproduksi laki-laki ataupun organ reproduksi wanita? Yohana. Oke, Yohana, silahkan. Ada apa saja yang kamu masih ingat di pembelajaran minggu lalu? Kalau reproduksi laki-laki itu ada kantung kemih, ada ampula vas deferens, ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, ada uretra, ada prostat, ada membran spons sama vas deferens, kemudian ada penis, dan terakhir ada testis. Oke. Yang organ perempuannya, mungkin ada yang mau mencoba? Organ reproduksi perempuan? Oke. Oke, Rizkia. Di organ reproduksi wanita itu ada uterus, ada tuba fallopi, ada rahim, vagina, ovarium, mulut rahim. Itu yang saya ingat. Oke, ya, good, masih bagus ya, ingatan kalian masih bisa merecord ya dari pembelajaran kita yang minggu lalu, di mana kita mempelajari organ-organ dari reproduksi baik wanita maupun laki-laki. Kompetensi dasar yang kalian harus pahami dan harus bisa, yang pertama adalah kalian menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan ya di pembelajaran yang lalu, yaitu organ-organ dari sistem reproduksi. Terus yang selanjutnya adalah kalian harus bisa menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi dari sistem reproduksi tersebut. Nah, di sini yang lebih fokusnya kita akan masuk ke dalam kelainan ataupun gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, di sini tujuan pembelajaran dari yang kita pelajari yaitu yang pertama, coba dilihat di sini, melalui kegiatan diskusi ataupun tanya jawab dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning. Peserta didik dapat menganalisis kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi manusia dengan benar. Nah, terus yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan kajian juga literatur serta adapun video dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis penyebab kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia serta teknologinya dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi di sini diharapkan kalian bisa ya mengetahui penyebab, gejala ataupun cara mengatasinya ataupun pencegahannya bagi penyakit-penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi manusia. Karena kita akan mempelajari diri kita sendiri. Kita akan menjadi dokter diri sendiri. Apa sih manfaat dari kita
mempelajari kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia? Ada yang tahu manfaatnya? Ya, Juanda. Salah satunya mungkin kita dapat mengetahui lebih dalam lagi ya Bu mengenai kelainan tersebut. Kita kan mengetahuinya lewat beberapa saja, namanya saja. Mungkin nanti Ibu akan membahas tentang bagaimana penyebabnya atau faktor penyebab dari penyakit tersebut. Oke, ya. Jadi bisa mengetahui penyebab, gejala ataupun cara mengatasinya supaya tubuh kita menjadi lebih sehat. Beri aplaus dong untuk kedua temannya. Ya. Ya, jadi itu adalah manfaat kita mempelajari dari kelainan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dan sini-sini kita lihat pembelajaran problem based learning. Jadi nanti kalian akan diberikan sebuah masalah dan kalian akan memecahkan masalah tersebut ya. Nanti dilakukan secara diskusi di mana tahapannya adalah ini ya, di mana kalian nanti diberikan sebuah masalah itu dengan tampilan beberapa video, lalu kalian di sini dibentuk kelompok ya, yang tahapan kedua, lalu kalian mencari ataupun melakukan pengumpulan data yaitu dengan penyelidikan, dan yang keempat kalian nanti akan mempresentasikan ya hasil dari kalian dalam melakukan penyelidikan tersebut. Lalu setelah itu kalian bisa menganalisis dan mengevaluasi. Nah, udah kebayangkan ya kelainan pada sistem reproduksi manusia? Sudah. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, saya mau mendiagnostik ya sejauh mana kemampuan kamu dalam mengetahui kelainan ataupun penyakit pada sistem reproduksi atau disebut kita dengan pretest. Oke? Siapkan HP-nya. Nah, oke, pas ya, 33. Kita start. 1, 2, 3. Ini suaranya kemana ya? Oke. Sip. Wis. Juanda. Yuk, pertanyaan kedua. Penyakit yang termasuk yang disebabkan oleh virus. Iya, masih ada yang salah. Oke, nggak apa-apa. Ini pretest ya. Oke. Next, wis, Juanda. Next, soal nomor 3. Kecuali. Iya. Oke, kecuali ya. Jangan kejebak. Next. Oh ya, masih. Oke. Ya, lainnya 4. Siapakah yang menang? Fahri, Fajar. Oke ya, ini baru pretest. Nanti kita ke post testnya apakah masih
mengingatkan seperti itu. Oke. Ya, kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, di sini kalian seperti yang tadi sudah diutarakan bahwa kalian akan disajikan sebuah masalah. Oke ya, jadi silahkan didengarkan videonya. Berbagai upaya dilakukan untuk mendeteksi keberadaan sel kanker. Salah satunya pemeriksaan dengan kolposkopi. Kolposkopi adalah prosedur untuk memeriksa kesehatan serviks, vulva, dan vagina pada sistem reproduksi perempuan untuk mengetahui. Oke ya, itu tadi adalah video mengenai salah satu penyakit pada sistem reproduksi manusia dan juga teknologinya. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan rumusan masalah. Kira-kira apa sih permasalahan dari video tersebut? Yuk, yang berani. Oke, Fajar. Jadi rumusan masalahnya di sini, kalau menurut saya, yang pertama itu ada apa upaya yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kanker serviks, terus kemudian apa yang dimaksud dengan kanker serviks, kemudian bagaimana cara penularan human papilloma virus pada perempuan, dan yang terakhir itu mengapa perlu dilakukan screening pap smear atau kolposkopi tadi pada bagian reproduksi wanita. Oke, beri plus dong untuk Fajar ya. Jadi menurut teman kalian itu adalah rumusan permasalahannya, dan dari rumusan masalah tersebut nanti akan dicari pemecahan masalahnya. Nanti kalian akan dibentuk dengan kelompok-kelompok diskusi. Oke, kita next ke video yang kedua. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan operasi ini menjadi ketakutan sendiri dalam. Nah, tadi video yang kedua, kira-kira apa rumusan masalah dari video yang kedua tadi? Yuk, yang berani. Ya, Juanda. Rumusan masalah yang pertama itu apa sih perbedaan dari HIV dan juga AIDS? Dan juga yang kedua itu faktor penyebab dan juga penyebab dari gangguan AIDS itu tersendiri apa? Yang ketiga, apakah ada teknologi yang dapat digunakan jika kita terkena penyakit AIDS? Oke, good ya. Beri aplaus untuk Juanda. Ya, jadi tadi rumusan-rumusan masalah yang sudah dipaparkan oleh Juanda dan juga dari Fajar Miftah itu nanti silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan dibagikan LKPD. Silakan kalian ikuti aturan main dari LKPD tersebut, ikuti tata tertibnya. Ya, di situ silakan nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian membahas tadi video yang sudah saksikan oleh kalian. Ya, nah di sini pembentukan kelompoknya yaitu kelompok 1 yaitu ada Juanda. Nah di sini Juanda adalah selaku ketuanya. Ya, terus yang kedua itu kelompok kedua ada Fajar Miftah dan teman-teman. Ya, dan kelompok 3 ada Angga dan teman-teman. Kelompok 4 ada Alfi dan teman-teman, dan kelompok 5 Rizkia, dan kelompok 6 itu Hanif. Ya. Oke, silahkan kalian berkumpul dengan teman diskusinya yang nanti akan saya bagikan LKPD-nya, dan kalian di situ akan memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam video tersebut, dan juga kalian harus mencatatnya dan membuat presentasi. Nanti masing-masing dari kelompok diskusi mempresentasikan hasil diskusinya ya dengan PowerPoint-nya. Oke, silahkan yuk klub dengan kelompoknya, berkumpul dengan kelompoknya. Oke, silakan. Oke ya, coba tolong perhatikan. Halo. Halo, hai ya. Coba konsentrasi sebentar. Jadi tadi video sudah kalian saksikan, dan kalian diantaranya sudah ada yang bisa menentukan rumusan masalah yang akan nanti dipecahkan oleh kalian dengan kelompoknya. Dan ini nanti saya bagikan LKPD, silakan nanti diisi sesuai dengan petunjuknya, dibaca dulu, jangan lupa nama kelompoknya ya. Nanti setelah selesai itu akan ada presentasi. Nah, di mana penilaian yang akan nanti selama pembelajaran ini itu pastinya dari sikap, keterampilan kalian dalam diskusi dan dalam KBM, serta juga presentasinya, dan juga
keterampilan juga dalam pengetahuan nanti ketika post test. Tadi sudah ada pretest dan nanti di akhir ada post test. Oke, paham ya? Jadi silakan dikeluarkan buku paketnya yang masih belum dikeluarkan atau buku biologinya. Jadi nanti silakan digunakan referensinya, boleh dari buku paket ataupun dari gadget kalian, dan silakan dibuat PowerPoint-nya untuk kalian presentasi secara sederhana. Kalau sudah selesai pembuatannya dan sudah menjawabnya, nanti tolong dikirim ya hasil presentasinya atau tadi pembuatan PowerPoint-nya ke nomor WA saya. Nanti kita langsung buka satu persatu presentasi dari kelompok kalian masing-masing. Dan ketika presentasi, mohon diperhatikan temannya presentasi, dan jika ada pertanyaan yang kurang jelas silahkan ditanggapi atau ditanyakan. Oke, bisa? Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Oke. Oke ya, waktunya sudah selesai untuk kalian mengerjakan LKPD-nya, dan di sini kalian harus siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dalam mengerjakan LKPD-nya, yaitu dalam bentuk PowerPoint. Oke, yang kelompok pertama Juanda, kelompok kedua yang mau maju, oke Fajar, ketiga, oke kelompok Angga. Oke ya, yang pertama kita persilahkan dulu untuk kelompok pertama, yaitu kelompoknya dari Juanda. Silahkan maju ke depan dan membawa LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik selalu ya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait tentang gangguan AIDS. Yang dimana di sini tadi sudah diketahui ya, AIDS itu gangguannya, HIV itu virus yang menyebarkannya. Selanjutnya, jika ada materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan dan sarankan kelompok kami jawab. Kami membuka 2 slot pertanyaan untuk kalian. Ya, silakan. Apakah berpelukan, berpegangan tangan itu dapat menyebabkan HIV? Ya. Jawabannya kami tampung dulu ya. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Oke. Yohana, ya. Pertanyaannya apa, Yohana? Untuk mengurangi pencegahan virus HIV, sudah ada program dari pemerintah atau belum? Ya. Oke, silahkan dijawab untuk kelompoknya Juanda, karena tadi rumusan masalahnya tentang apa itu AIDS. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kami. Kami membutuhkan beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan itu semua. Izinkanlah kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Didan. Jadi berpegangan tangan dan berpelukan tidak dapat menyebarkan HIV/AIDS. Tadi juga sudah dijelaskan di PPT kami, yaitu faktor utama penyebab AIDS itu berganti-ganti pasangan atau dengan berhubungan seks dengan orang-orang yang beresiko. Apakah sudah jelas untuk Didan? Oke, next pertanyaan selanjutnya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang kami jabarkan di presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas, baik dari perkataan atau perbuatan, ada salah sikap gitu, kami mohon maaf. Jadi biologi. Hidup, perikanan impian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke, next kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan selalu diberikan kesehatan baik itu jasmani dan rohaninya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, alhamdulillah tadi teman-teman kalian dari masing-masing kelompok sudah presentasi menjawab rumusan masalah yang ada di LKPD-nya. Alhamdulillah kalian saya rasa kalian menemukan sesuatu hal yang baru. Iya atau tidak? Iya, ya. Jadi, di sini kalian sudah good ya dalam presentasinya, begitu pula dalam mencari referensi yang kaitannya dengan LKPD kalian, yaitu tentang penyakit atau kelainan terhadap sistem reproduksi manusia. Oke, boleh dikumpulkan LKPD-nya? Yuk. Oke ya, tadi sudah kalian presentasikan dan LKPD pun sudah dikumpulkan. Nah, untuk tahap terakhir, di sini saya ingin kalian dalam pembelajaran ini bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa sih kesimpulan dari yang kalian pelajari mengenai kelainan atau penyakit terhadap sistem reproduksi manusia? Yuk, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Fajar. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama itu kita belajar tentang apa saja organ reproduksi pada sistem reproduksi manusia, baik yang wanita maupun laki-laki. Kemudian kita juga belajar tentang kelainan dari sistem reproduksi manusia, yang di sini yang paling dibahas itu HIV atau AIDS dan kanker serviks pada wanita. Gitu, kita juga tadi sudah mengisi kuis gitu untuk dapat mengasah daripada pembelajaran kita yang sudah pernah dibahas. Kemudian yang terakhir kita juga sudah mengisi LKPD untuk dapat menemukan rumusan masalah dan menjawabnya. Mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih untuk tadi sudah disimpulkan. Terus selanjutnya kita kembali kepada post test. Ya, nah di post test ini kalian nanti akan menjawab soal-soal yang nanti sudah disiapkan, ya. Yang ketiga Natasha, yang kedua Reskia, yang pertama the winner is Juanda. Oke, silakan yang bertiga maju ke depan. Yuk, untuk menerima reward kita. Oke. Oke ya, saya hanya ingin menguatkan saja, di mana tadi kita sudah mempelajari mengenai kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia.
beserta teknologi yang untuk mengatasinya, di mana kita sudah bahas diantaranya adalah ada HIV dan juga ada apa? HIV itu adalah virusnya, berarti penyakitnya adalah AIDS ya. Hati-hati, ini jangan salah konsepsi. Begitu pula dengan serviks ya. Nah, ini serviks ini adalah berarti kanker leher rahim yang sering dijumpai oleh wanita ya. Jadi di mana itu adalah yang kita pelajari, semoga bermanfaat. Dan untuk pertemuan selanjutnya, nah di sini kalian silakan dicari kelainan-kelainan penyakit reproduksi yang lainnya selain HIV dengan AIDS ya. Nanti silakan dibaca-baca terlebih dahulu dan nanti akan ada pembelajaran selanjutnya ya. Jadi di pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penyakit sistem reproduksi tetapi dari jenis yang lainnya. Begitu pula dengan teknologi yang kaitannya juga dengan masih sistem reproduksi. Oke ya, alhamdulillah tadi sudah kalian melakukan post test ya. Dari hasil pembelajaran kalian, alhamdulillah mengalami peningkatan dengan metode pembelajaran based learning. Mungkin salah satunya setelah pembelajaran ini tadi sudah disimpulkan, saya ingin refleksi dari kalian. Bagaimana menurut kalian pembelajaran pada hari ini? Yuk, ada yang bisa mengungkapkan bagaimana pendapat kalian pembelajaran hari ini untuk kita refleksi? Oke, Yohana. Ya. Untuk pembelajaran kali ini, saya jadi menambah wawasan tentang penyakit HIV/AIDS dan kanker serviks. Oke, seru nggak? Seru. Oke, ada lagi? Angga? Iya. Suaranya keras. Menurut saya pembelajaran dengan problem based learning ini memberikan kita tuh secara berpikir kritis bagaimana cara mengatasi atau mencari permasalahan pada penyakit-penyakit sistem reproduksi manusia. Terus dengan juga beberapa pemaparan materi slide per slide dari PPT yang sudah diberikan gitu, kita jadi makin ngerti dengan animasi-animasi yang cukup menarik sehingga tidak susah untuk dipahami. Oke ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebelum kita tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Siap. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaannya dan agamanya masing-masing. Membaca doa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah dan ucap. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua sehat selalu. Oke, silahkan boleh pulang.